Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika dengan NIM 2003060006 dari kelas PTNC, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur. Untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Vidanasari SPTMP. Baik, pertama saya akan mereview anatomi ovarium dan ovida. Pada saluran reproduksi unggas betina terdapat ovarium dan saluran ovida yang terdiri dari infundibulum, lalu magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon stereoseksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Selanjutnya yaitu infundibulum. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm, di mana fungsinya ia akan menangkap iok yang telah matang dari ovarium sehingga iok akan masuk ke dalam saluran ovida. Proses ini terjadi selama 15 menit. Lalu berikutnya yaitu masuk ke dalam magnum. Magnum ini memiliki panjang 33 cm dan fungsinya yaitu sintesis albumin kental dan cair serta sintesis kalaza. Dan proses ini terjadi selama kurang lebih 3 jam. Selanjutnya yaitu isthmus. Isthmus ini memiliki panjang sekitar 10 cm. Di sini terjadi proses sintesis membran kerabang selama 1 hingga 2 jam. Lalu berikutnya yaitu uterus. Uterus memiliki panjang sekitar 10 hingga 12 cm. Di sini terjadi proses dehidrasi putih telur atau plumping, kemudian pembentukan kerabang telur. Proses ini terjadi selama 18 hingga 21 jam. Berikutnya yaitu vagina. Pada vagina terjadi pembentukan kutikula. Telur melewati vagina dengan sangat cepat, yaitu dengan waktu 3 menit. Lalu berikutnya adalah kloaka. Kloaka merupakan tempat paling ujung di mana nantinya telur akan dikeluarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintesis yok. Sintesis yok diawali dengan kelenjar pituitary yang akan melepaskan hormon gonadotropins. Lalu hormon ini akan masuk ke dalam TK layer. TK layer akan menghasilkan atau melepaskan hormon estrogen yang nantinya akan mensintesis bahan penyusun yok yaitu asam amino, protein, kalsium, dan lipid di dalam nukleus pada liver. Liver menghasilkan beta lipoprotein dan juga phytologenin. Beta lipoprotein ini akan menembus 2 lapisan yaitu TK layer dan juga granulose layer. Phytologenin terbagi atas 2 yaitu lipofitelin dan juga fosfitin yang nantinya juga akan menembus lapisan TK layer dan juga granulose layer dan akan menghasilkan yok. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, lalu konalbumin 13%, ovomucin 11%, lalu ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, dan alfa dan beta ovomucin 1,5 sampai 3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil, yaitu yang pertama avidin 0,05%, lalu flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglycoprotein 0,5 sampai 1%, dan papain inhibitor 0,1%. Sintesis albumin terjadi pada magnum. Albumin disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Molekul estrogen ini melewati membran sel, lalu diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor tidak aktif sehingga menjadi 5S. Lalu masuk ke dalam nukleus, berikatan atau berinteraksi dengan kromosom. Setelah itu menyebabkan gen tertentu dibentuk dan menghasilkan mRNA. Lalu mRNA keluar dari nukleus menuju ke ribosom. Pada ribosom ditranslasi menjadi protein yang lebih spesifik berupa asam amino dan menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Proses ini terjadi selama 3 jam.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang. Sintesis kerabang ini terjadi pada uterus dalam jangka waktu 18-21 jam. Sintesis kerabang ini terjadi karena adanya ion kalsium dan ion karbonat pada plasma darah. Ion karbonat ini merupakan hasil metabolik dari mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O yang menghasilkan asam karbonat yang dibantu dengan enzim karbonik anhidrase. Lalu asam karbonat dipecah menjadi HCO3- ditambah H positif. Setelahnya akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. HCO3- akan melepas ion hidrogen. Lalu kalsium pada plasma darah akan masuk menuju mukosa sel kelenjar kerabang. Lalu masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan bergabung dengan CO3- hingga menghasilkan kalsium karbonat atau kerabang telur.